Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gua mau menceritakan tentang kisah dari sahabat Nabi yang sangat begitu spesial. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Namun dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Julaib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak yang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi memanggilnya. "Julaib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasulullah dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawab dengan senyuman. Julaib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaib, "Julaib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dengan jawaban yang sama Julaib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Julaib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansyar yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansyar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansyar itu sangat begitu senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansyar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya dan menyingkirkan temaran di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansyar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dulu dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansyar. Dengan Julaib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansyar itu pun keluar dan mengatakan siapa yang meminta. Lalu sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleh dan sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleh itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. "Ya Allah,
Limpahkanlah kebaikan atasnya dan kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Mereka pun menikah. Hingga suatu pagi datang seruan untuk berjihad melawan kaum musyrikin di medan Uhud. Julaib mendengar seruan itu, ia pun memenuhi panggilan Rasulullah SAW untuk pergi berjihad. Selesai perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. "Kalian kehilangan siapa hari ini?" tanya Rasulullah. "Tidak ada ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab, seperti Julaib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was, beberapa orang yang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Cari Julaib." Maka Julaib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaib. Beliau mensolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Saat Julaib selesai dimakamkan, terjadi peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaib?" "Aku menangis karena aku mengingat Julaib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah berbahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaib begitu banyak. Mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya. Sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Kata Nabi Muhammad SAW. Banyak orang di zaman sekarang ketika memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan harta semata. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun harta. Sebab di mata Allah semua sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu dulu kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah inspirasi lainnya hanya di channel Irwan Dirgantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Irwan Dirgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.